They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Jayan. Dalam kesempatan ini saya akan coba untuk mengupas perjalanan salah satu pengusaha yang ada di Desa Parigi dan berkolaborasi dengan beberapa channel. Ya, dalam kesempatan ini kita akan coba untuk berkenalan terlebih dahulu sebelum kita untuk bertanya-tanya langsung dengan salah satu pengusaha ataupun CEO. Nah, CEO yang berada di Desa Parigi. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Jejen Jenal Hilmi. Nah, di samping saya ini ada saudara Kang Anwar. Nah, bagus. Oke, perkenalkan sama saya Wajida ya. nah, biar penasaran jangan dulu menanyakan. Nah, nama CEO ini ya. Nah, kemarin ini sempat ramai di Desa Parigi ini pas bulan puasa ya. Betul, bulan puasa lagi rame-ramenya waktu itu. Wah, luar biasa sekali. Para pengunjung sangat membludak nih. Sampai macet. Wah, sampai macet pokoknya ini. Macet total pokoknya. Nah, kita akan cari tahu bagaimana asal mula perjalanannya, sejarahnya seperti apa, terus terkait dengan memulai usahanya, terus kendala-kendala apa yang dihadapi, terus bagaimana usaha ini sampai berkembang. Nah, kita langsung saja kepada CEO-nya, perkenalkan lebih dulu. Siapa kan namanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nama saya Devi Priyatna, warga negara Pangandaran, Desa Parigi ya. Kita mencoba ngobrol-ngobrol nih sama Kang Jayan, sama rekan-rekan Kang Anwar, juga Kang Wadidah. Hatur nuhun gitu kan atas kedatangannya untuk kita ngobrol-ngobrol pengalaman lah. Ya, pengalaman. belajar sebenarnya. Kita jangan berbicara dulu ke kededaian Parigi. Oh iya. Kita berbicara perjalanan dulu, sama lah. Kita sama-sama, kita itu adalah manusia biasa yang pernah mengalami pahit dan manis kehidupan. Biasa. Kita perjalanan dulu sama-sama pernah jadi karyawan, sama-sama pernah jadi pekerja gitu kan. Kita sama-sama jadi kuli panggil pernah gitu kan, kuli apapun kita. Karena kita perjalanan dulu kita pernah merantau juga gitu. Mana Perantauan iya. Kita pernah di ibu kota selama mungkin kurang lebih 7 tahun menimba pengalaman. Jadi anak jalanan di pasar gitu. Sama di Jatinegara itu hidup lumayan keras. Kita tahun berapa itu, Pak? tahun 98 lah. 98 sampai pas reformasi ya itu. Reformasi 2004. Sampai 2004 Pak. Sampai 2004. Alhamdulillah sebagai modal awal, karena awal pengalaman itu sebuah perjalanan dunia usaha. Meskipun dunia usaha itu bukan milik sendiri, tapi bagaimana caranya mengelola sebuah usaha meskipun punya milik orang lain, tapi kita adalah sebagai dijalankan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Ya, gimana caranya bahwa namanya perusahaan itu dari mulai yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Itu sementara itu
Tasik. Oh, ke Tasik. Karena kebetulan kita kan anak Tasik, kelahiran Tasik, yang kebetulan sekarang Putra daerah Tasik ya. punya istri orang Parigi, jadi ikut ke Parigi. Suami ikut istri. Suami ikut istri, nanti ikut suami. Susis itu namanya. Perjalanannya sangat panjang. Ya, sebelum hijrah ke Parigi juga dari ibu kota hijrah ke Tasik, perjalanan panjang. Dulu mengelola usahanya di pasar, Ya. sebagai apa, jual di rumah tangga. Lari di situ kita tidak ada basic main kayu di Tasik. Main kayu. Distribusi kalau kita distribusi kalau Supplier. Saya sama pabrik pengolahan kayu. Pabrik mesin, alhamdulillah. Itu kayunya itu ngambil dari para petani atau gimana itu? Dari petani langsung gitu. Dari petani, malah kita yang penambangan juga kan terbang. Jadi kita langsung turun ke lapangan, kita punya tim teman, dari mulai cara melilit kayu, cara menghitung kayu itu belajar juga. ada ilmunya. Ada ilmunya. Gimana kalau misalkan ini tegakan ini, misalkan lilitan berapa meter, berapa senti, itu bisa dihitung. Luasnya berapa kayu. Kalau lari ke sekarang, dunia kuliner sebetulnya tidak ada basic, cuma hanya sebentar. Ya pertama karena keterpurukan usaha dari kayu. Kenapa Pak? Kenapa nih? Menarik ya. Ada Menarik. namanya. Jadi memang namanya usaha itu tidak selalu ada di atas, yang betul-betul keterpurukan. Nah itu jadi pelajaran. Dulu lagi bagus-bagusnya main kayu, kita benar-benar jadi perhitungannya selalu perhitungan manis itu, perhitungannya selalu untung, tidak diperhitungkan bagaimana nanti kalau kalau misalkan masa kendalanya contoh pabriknya tutup lah, ordernya libur lah gitu kan, otomatis karena kita kebetulan pengiriman hanya ke satu perusahaan biasanya memang nggak pernah libur tuh, tapi pas 2016-2017 ada suasana yang sangat sulit di situ, ada mungkin ekspor kayunya ada penurunan, otomatis kan penyetopan kayu dari layar dari pabrik di tahun itu mulai terasa mana beratnya yang punya beban gitu kan, karena ini harus di antosan terus sereng. Oh, berarti Pak sempet kolaps. Kolapsnya Karena ini kita kan perhitungan mentang-mentang kita biasa YouTube ya. Perhitungan beban 20 juta mah gitu kan, Bang, itu lagi ya, betul. nggak dipikirkan gimana caranya kalau lagi apa istilahnya ordernya tutup kan otomatis kalau ininya kita nggak berputar ya modal ya Pak Kepake, iya betul. coba harus dibayar makan dulu ya lama-lama ya setahun tutup. Berapa Pak? Kalau stres lah. kalau itu untungnya berapa, ruginya itu berapa? Kira-kira. Kalau kira-kira. Berbicara untung ruginya. Berbicara untung rugi lah. Masih kayu ini, masih kayu. Kayu. Belum darian ya, darian. Kalau untung rugi ya kalau di kayu ya bicara kayu. Kita 1.200.000
kan satu pulau itu rata-rata ya hampir 5 jutaan mah dapat gitu kan. Satu kali pengiriman. Sekali pengiriman. Iya, satu kali pengiriman. Itu ke pengiriman tiap kali apa? Kita rata-rata sebulan itu kalau waktu itu kita berbicara lagi rame ya. Satu bulan kita 8 bulan dulu. Kali 5 Kali 5 misalkan. 40 juta ya. 40 juta sebulan. Luar biasa. Belum ini ruginya nih. Belum ruginya. Itu untung ya 40 juta. Manis itu manis. Itu hitungan manisnya ya. Kita Kita pahit-pahitnya. gampang-gampang di kayu. Ya. Tapi kalau sekarang kan dengarnya sih kan kayu ya lumayan lah. Ya meskipun harga masih di standar, cuman kan sekarang apalagi di Alba kan sekarang lagi lumayan turun, baunya juga turun, harga paletnya juga turun gitu kan. Lagi murah-murahnya gitu. Terus pembayaran juga kan kalau dulu mah Cash. malahan mah uang duluan dikasih. Iya, ya. betul. Sekarang mah Sekarang- nunggak gitu ya. Kadang-kadang jadi bayarnya Tempo. Ya begitulah perjalanan Luar biasa. Nah, koleksi perjalanan. itu, koleksinya. Koleksinya Dari kayu. Pahitnya. Ya, makanya koleksinya mah dari kayu karena kita bebannya. Karena kita memang berangkat kan dari orang yang modalnya banyak, gitu kan. Modalnya kepercayaan, memang Nekat, ada kepercayaan, ada peluang, karena kita pengalaman yang juga belum terlalu banyak, makanya perhitungan memang kita banyak ada kesalahan juga ini yang harus jadi pelajaran semuanya gitu kan seorang pengusaha. Jadi dipikirnya jangan terlalu karena kita perjalanan itu kumaha carana dipikirkan teh ulah kerame wae gitu. Nah, kita campur lah. Ulah kerame wae di mana aya nu kadang-kadang ada masa sulit, masa sepi. Itu kan harus dipikirkan bentuknya dari mana gitu kan. Ya kita harus pertama ya harus punya tabungan, harus menyisihkan. Makanya kalau kita berbicara ilmu dagang, ya kita juga tidak menutup. Itu kita berbicara ini, ya orang Cina juga memang ahlinya orang dagang gitu kan. Kita juga kan bukan kita berbicara kan banyak lah ngomongin wah anti Cina itu ya, tapi kan mau tidak mau tetap aja kan yang jagonya usaha itu Cina. Iya. Tidak ada dalam sejarahnya lah. Iya. Karena Tapi kita- Pak pernah sangkut paut dengan bank atau gimana? Ya, jelas. Jelas. Pasti Kan tadi juga. tadi berbicara Perbankan. kita punya pembank, itu kan biasanya dengan perbankan. Dengan orang-orang juga ada namanya. Emang usaha, Pak modal kita- buat kayu tuh awal-awal berapa? Lumayan besar kayu mah. Ratusan. Ya, gitu. Makanya keuntungannya juga 40 juta ya per bulan, luar biasa. Nah, kita jadi topik, nah, kita lebih ngebahas ke tentang perjalanannya kedai Deian. Karena emang saya dengar-dengar mulai dari kecil kan, dari warung biasa, Iya. gede itu gimana Bu? Mungkin luas. Ya, betul. Perjalanan Kalau menurut bicara ini kan kita sebelum tutup dulu nih di kayu. iya, Perjalanannya yang pertamanya ini tepat sebetulnya ini bulan-bulan Bersejarah. Bersejarah. buat kedai-kedaian. Ini Luar biasa. alhamdulillah bulan Mei ini kita sampai di bulan Mei kita perjalanan 2017 kita mulai merintis kita menekatkan diri hijrah. Waktu itu juga habis lebaran gitu kan, habis lebaran. Kalau lebaran kan bulan April waktu itu kita kan lebaran ke sini karena di sana kita udah terpuruk gitu kan, tidak punya bekal. Habis lebaran itu kita nggak kembali lagi ke Tasik. Kita diajarin lah, gitu kan kebetulan hijrah waktu itu di Bali kita memang masih di Tasik, kita juga udah mulai merintis di sini, buka kedai waktu itu buka kedai, tapi tidak langsung dulu sekarang langsung gitu kan sama pribadi, tapi menyuruh orang lain untuk Tapi milik Bapak. ya beli modal bangunan dan sebagainya modal itu cuma ditawa mungkin 3 bulan dari pindah ke situ kan 2017 terpuruk kita pindah ke hijrah lah kita kan bismillah udahlah kita modalnya udah nggak ada ya biasanya ratusan juta itu udah
habis lah gitu kan. Tinggal beban pilot ke perbankan, nunggak ya catat taruhlah misalkan kita kan dari perbankan itu ada KPR juga, ada modal kerja kan, beban itu waktu itu bagaimana caranya, yang penting kita tanggung jawab ke perbankan, kita hadapi, kita punyanya berapa kita tutupin, pokoknya ini buat pokok aja. Misalkan kita punya taruhlah misalkan 500.000 per bulan, bayar aja per bulan, niat kita untuk bayar. kita ada itikat baik untuk membayar utang. Ke perbankan kita terbuka, memang keadaannya lagi baik, tidak lagi begini, tapi alhamdulillah perjalanan dari Tasik ke sini tuh memang bawa utang, bawa ini, tapi saya rumah waktu itu dikontrakin dulu 1 tahun, sambil pasti kontrakin ada yang masuk itu kita tawarin juga gitu kan, untuk dijual gitu. Supaya apa? Karena namanya ngejual apa namanya rumah aset gitu kan lama. Kontrakin 1 tahun, alhamdulillah setahun beres itu rumahnya laku gitu kan. Sambil kita di sini ngerintis, kita ngerintis sama berdua aja. Sama istri, sama saya, sama istri, yang masak saya, yang bantu istri. Berarti jago masak juga ya. Jago itu. Kebetulan hobi ya, hobi masak ya. hobi. Jadi kalau berbicara, biasanya nggak pernah pegang. Iya. Jalannya mudah-mudahan sebelum kita buka di sini bisa diterima oleh masyarakat Pangandaran. Dari mulai cita rasa dan lain sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah perjalanan dari tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan tepatnya hari ini, bulan ini gitu kan, mungkin di angka 5 tahun alhamdulillah kita berdiri. Namanya Kedai Dayan Parigi. Kedai Dayan itu punya singkatan juga. Iya. Gitu kan. Nah, Dayan Dayan apa apa itu? Dayan itu kan mungkin itu berkolaborasi dari nama saya, nama depan saya. Dayan itu kan Deti, Yanti kan Yanti. ST itu apa gitu kan? Saya pikir waktu itu kan ada bisa dikatakan soalnya itu sebuah doa dari sebuah nama Devi dan Yanti itu bersatu menjadikan satu cipta kasih gitu kan. Karena kita berdiri di sini itu bertepatan dengan tanggal pernikahan kami gitu kan. Itu tepat, alhamdulillah. Mungkin kalau sekarang tepat 16 tahun kita berumah tangga, tepatnya 5 tahun kita berdiri untuk Kedai Dayan Parigi. Luar biasa. Kirain itu nama Kayak apa? Kayak keberkahan dari menikah. Ya, alhamdulillah. Ya, ini kebetulan masih lajang ya. Ini masih lajang. Nah, mungkin itu saja ya. Dari perjalanan kisah seorang owner Kedai Dayan, alhamdulillah luar biasa. Banyak hikmah. Pembelajaran, pengalaman hidup yang luar biasa ya. Motivasi dan inspirasi. Nah, jadi buat teman-teman semua, khususnya teman-teman anak muda, pokoknya tetaplah semangat, jangan menyerah, teruslah berproses sampai Anda menemukan titik puncak kesuksesan teman-teman semua. Nah, luar biasa ya. Lamun cek bahasa Sunda mah asal perah jadi perah. Nah, nanti asal naon? Tina Puri kudu jadi perah. Gitu. Mending jadi hulu ucing daripada buntut mau. Nah, kumaha itu? Mending jadi bos ketik-ketik. Oh, iya maksudnya kan. Pegawai. Nah, gitu lah. Bukan nama Pegawai nyambung ke namanya. Peribahasa mah gitu. Jadi kita harus bisa menikmati selama kita hidup dan mensyukuri nikmat atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya terus tonton konten kami. Karena ini baru satu season. Nanti ada lagi season selanjutnya. Ya, kita expose usaha-usaha pengusaha sukses di Desa Parigi. Umumnya di Kabupaten Pangandaran. Dan lebih luasnya Kupas. Indonesia. Mudah-mudahan kita kupas tuntas semuanya pokoknya ya.
Kalau Nah. nanti ada komen silakan nanti Ya. kalau mau ada yang kemana nih Nah, rekomendasi. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelnya Rajik Putra Project. Nah, di sini ada kontennya Anwar Pasni. Pasni, dan di sini kontennya Wadidah channel. Warida Channel. Jadi kita ada 3 konten ya, berarti Ya, dalam nanti podcast ini ya. podcast ini nanti dibagi 3. Dibagi 3. Nah, 3 season. 3 season. Ya, buat teman-teman semua, pokoknya jangan lupa tonton terus. Semoga channel kami lebih berkembang dan bermanfaat. Jangan Sukses lupa. terus. Apa? Sebelum ke Pangandaran ke Kedai Dean. Buat teman-teman semua jangan lupa datang kalau ke kedai Iya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.